Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami kelompok 13 akan mempresentasikan proyek dari mata kuliah Sistem Implementasi. Judul proyek kami adalah simulasi sistem akses RFID menggunakan sensor RFID. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Defensif Immanuel Tanjungan, Mulia Dwi Bianca Ginting, dan John Fitri Sempur. Dasar teori dari proyek kami yaitu sensor radio frekuensi identification atau RFID adalah sensor yang mengidentifikasi suatu barang dengan menggunakan frekuensi radio. Sensor ini terdiri dari dua bagian penting. Yang pertama yaitu transceiver atau reader, dan yang kedua adalah transponder atau tag. Setiap tag tersimpan data yang berbeda. Data tersebut merupakan data identitas tag. Alat yang melekat pada objek yang akan diidentifikasi oleh RFID reader. Tag RFID adalah perangkat yang dibuat dari rangkaian elektronika dan antena yang terintegrasi di dalam rangkaian tersebut. Rangkaian elektronik dari tag RFID umumnya memiliki memori sehingga tag ini mempunyai kemampuan untuk menyimpan data. Memori pada tag dibagi menjadi sel-sel. Beberapa sel menyimpan data read-only, misalnya serial number yang unik, yang disimpan pada saat tag tersebut diproduksi. Selain pada RFID, mungkin juga dapat ditulis dan dibaca secara berulang. Pada simulasi ini, kami menggunakan tag pasif. Berikutnya akan dijelaskan oleh Mulia Dwi Bianca Ginting. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang RFID dulu. Jadi RFID itu merupakan alat membaca dari RFID tag. Ada dua macam RFID, yaitu RFID pasif dan RFID aktif. RFID pasif itu hanya bisa menerima sinyal radio dari tag aktif. Jangkauannya itu bisa mencapai 600 meter dan itu bisa dipakai untuk sistem perlindungan dan pengawasan. Dan yang aktif itu merupakan pembaca aktif yang dapat memancarkan sinyal interrogator ke tag dan menerimanya. Dan di situ juga bisa menimbulkan bahwa radar aktif itu punya sumber tegangan tersendiri. Oke, berikutnya. Next. Nah, jadi alat yang dibutuhkan itu adalah satu modul RFID reader, writer card, dan keychain RC522 repair modul. Dan yang kedua adalah node menu X8266, ketiga kabel USB, jumper, laptop, breadboard, dan buzzer. Next. Baiklah, ini adalah simulasi proyek rangkaiannya. Ini merupakan rangkaiannya, di mana ini merupakan sensor RFID. Ini adalah SP8266. Pada pin D4 atau GPIO2 pada SP8266 dipasangkan pada pin SDA RFID. Ini SDA. Pada tampilan berikut ini adalah list daripada untuk menghubungkan antara pin NORIM2 dengan pin RFID. Baiklah, kami akan memutar video dari simulasi proyek kelompok 13. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proyek akhir dari kelompok 13 mengenai simulasi sistem akses RFID menggunakan sensor RFID. Pada video sudah tampak rangkaian daripada yang akan saya simulasikan. RFID itu merupakan singkatan dari Radio Frequency Identification, di mana RFID merupakan sebuah perangkat elektronik kecil yang terdiri dari chip dan antena. Ini adalah bahan-bahan untuk percobaan kali ini. Oke, ini adalah
tag yang namanya tag terdapat dua jenis, bentuknya kunci dan bentuk card. Ini namanya adalah reader, ini buzzer, dan ini ESP8266. Saya sudah mengkonekkan ESP8266 pada laptop sebagai penyedia energi atau power supply-nya. Oke. Cara kerjanya, tag akan memberikan gelombang radio kepada reader, sehingga reader akan membaca gelombang tersebut dan mendapatkan data dari tag ini. Begitulah cara kerja daripada RFID. Pada tag ini sudah terdapat chip yang berisi data seperti angka begitu. Nanti pada simulasi akan terdapat data yang terdapat dalam tag ini. Oke. Adapun simulasinya adalah sebagai berikut. Saya akan mendekatkan tag pada reader. Ketika tag didekatkan, maka buzzer akan berbunyi. Tampak sebagai berikut. Pada kedua tag ini terdapat perbedaan bunyi jika didekatkan. Seperti itu tampak pada berikut. Ya, itulah. Hal itu terjadi karena saya hanya mendaftar satu tag saja pada sistem dan kode saya. Pada kode saya hanya mendaftar satu tag saja. Jika sudah terdaftar, maka suaranya akan seperti ini. Dan jika belum terdaftar, maka suaranya seperti ini. Oke. Pada kode program juga bisa dilihat bahwa jika tag yang sudah terdaftar didekatkan pada reader seperti berikut, maka tag akan memberikan data kepada reader, dan reader akan menangkap gelombang radio yang diberikan tag, dan terlihat pada serial monitor bahwa akses diterima. Pada tag kunci yang saya dekatkan tadi terdapat angka sebagai berikut: 9022925128. Untuk tag yang berbentuk card, jika saya dekatkan pada reader seperti ini, akan memberikan bunyi yang lain. Karena pada sistem saya tidak mendaftarkan ID daripada kartu yang berbentuk persegi panjang ini, sehingga terlihat pada serial monitor bahwa akses ditolak dengan ID 201632451178. Oke. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok 13, kelompok kami, yang bisa kami sampaikan. Jika ada kata-kata salah, kami mohon maaf. Terima kasih.